Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai prinsip umum saluran sekresi di saluran pencernaan. Kami beranggotakan Safina Julfa Wahana, Ramdhani Firman Syahamid, Nikmalalul Muna, dan Wahyu Pratama. Yang pertama, fungsi dari sekretori GI tract itu yang pertama untuk enzim pencernaan, kemudian produksi dari lendir ini untuk pelumasan dan perlindungan. Nah, sebagian dari sekret pencernaan ini dibentuk dan direspon terhadap keberadaan makanan di saluran pencernaan. Kemudian mengenai permukaan epitel itu sebagian besar di saluran pencernaan itu merupakan kelenjar lendir dari sel tunggal atau disebut dengan sel mukosa atau sel goblet. Nah, dari banyak area permukaan saluran pencernaan itu dibatasi oleh lubang-lubang atau crypt of Liebertin. Nah, di bagian lambung atau dan duodenum itu bagian atas sejumlah besar itu merupakan kelenjar tubulus profunda. Nah, beberapa jenis kelenjar kompleks lainnya itu yaitu kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Kemudian mengenai kontak makanan dengan epitel, jadi stimulus epitel lokal ini juga mengaktifkan entrik sistem saraf dinding dengan cara stimulasi taktil, iritasi kimia, dan distensi dinding khusus. Kemudian ada stimulasi sekretasi otonom. Nah, jadi stimulasi parasimpatis ini akan meningkatkan dari pencernaan laju sekresi kelenjar saluran di glosofaringeal dan vagus. Nah, kelenjar-kelenjarnya yaitu kelenjar ludah, esofageal, gastrik, pankreas, dan kelenjar berada di duodenum serta bagian distal usus besar. Kemudian mengenai stimulasi sistem simpatik memiliki efek ganda. Yang pertama itu stimulasi simpatik saja, kemudian yang kedua stimulasi dari parasimpatis. Nah, stimulasi simpatis ini ditumpangkan biasanya mengurangi sekresi biasanya dengan cara vasokonstriksi. Kemudian mengenai pengaturan sekresi kelenjar oleh hormon, jadi hormonnya akan dibebaskan oleh mukosa gastrointestinal sebagai respon terhadap kehadiran makanan di lumen usus. Kemudian mengenai mekanisme dasar sekresi oleh sel glandular. Jadi makanan atau sari-sari makanan yang ditransfer kapiler atau pembuluh darah itu nantinya akan masuk ke mitokondria menghasilkan dari ATP. ATP ini digunakan untuk sintesis protein dengan bantuan ER dan ribosom. Nah, protein ini menyatu dengan Golgi kompleks untuk diproses, kemudian membentuk dari vesikel yang nantinya akan menetap di sel sampai hormonal dan stimulasi dari sistem saraf. Kemudian CA yang ada di dalam sel itu akan menyebabkan dari pelepasan vesikel ini dengan cara eksositosis. Nah, pentingnya mukus ini di saluran pencernaan yaitu mukus ini merupakan sel kental yang terdiri dari air, elektrolit, dan beberapa campuran glikoprotein yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas yang untuk melekat, kemudian melapisi dari dinding usus dan mencegah kontak dari partikel-partikel makanan di mukosa, kemudian resisten rendah terhadap selip, kemudian partikel feses saling menempel sehingga membentuk feses, kemudian sangat tahan terhadap pencernaan gastrointestinal enzim. Fungsi yang keenam, kemudian glikoprotein mukus ini memiliki sifat atmosfer yang berarti mereka mampu melakukan buffering kecil sejumlah asam atau alkali. Kemudian mengenai fungsi sekresi di saluran cerna. Ya, fungsi yang pertama yaitu enzim-enzim pencernaan ini disekresi pada sebagian besar saluran pencernaan dari rongga mulut sampai ujung distal ileum. Kemudian lokasi kelenjar mukus ini dari rongga mulut sampai ke anus itu mengeluarkan mukus yang melumpasi dan melindungi dari bagian pencernaan. Nah, keberadaan makanan ini tentunya akan di traktus gastrointestinal ini biasanya merangsang dari kelenjar-kelenjar yang mensekresi dari getah tersebut. Kemudian perangsang dari epitel lokal ini juga mengaktifkan sistem entrik di dinding usus. Nah, jenis-jenis rangsangan ini berupa rangsangan taktil, iritasi kimiawi, dan distensi dinding usus. Ini merupakan mekanisme dasar dari rangsangan kelenjar saluran pencernaan. Kemudian ada rangsang otonom pada sekresi yaitu rangsangan parasimpatis dan rangsangan simpatis. Untuk perangsangan ini hampir meningkatkan dari laju kecepatan sekresi kelenjar pencernaan terutama terjadi pada kelenjar bagian atas yaitu kelenjar saliva, kelenjar esofagis, dan kelenjar beronat pada duodenum. Nah, rangsangan simpatis ini nantinya akan menuju dari traktus gastrointestinal akan menyebabkan terjadinya peningkatan ringan sampai sedang sekresi dari beberapa kelenjar lokal. Nah, ini ada memiliki efek ganda yaitu rangsang simpatis dan parasimpatis atau hormonal yang akan mengakibatkan dari sekresi kelenjar ini sangat banyak sekali gitu. Jadi saling tumpang tindih rangsangan simpatis dan akan mengurangi dari sekresinya. Kemudian mengenai regulasi sekresi kelenjar oleh hormon ini di dalam lambung dan beberapa hormon gastrointestinal yang berbeda akan mengatur volume dan karakter dari sekresi. Nah, hormon-hormon ini dibebaskan dari mukosa gastrointestinal sebagai respon terhadap kehadiran makanan di lumen. Nah, hormon-hormon itu kemudian diserap kembali dan dibawa ke kelenjar di mana mereka akan merangsang dari